Oke, baik teman-teman. Video sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui dan cukup mengerti ya tentang apa itu user, kemudian apa itu end user, dan user experience. Kali ini kita akan mengetahui nih, apa itu user-centered design. Baik, kenapa UCD itu penting? Karena user lah yang akan membeli dan menggunakan produk kita. Kemudian karena selain itu, penting juga untuk teman-teman bisa memecahkan permasalahan yang sering dialami orang. Apa itu sebenarnya user-centered design? Nah, user-centered design adalah sebuah frameworks, teman-teman. Sebuah frameworks yang menempatkan penggunanya itu tepat di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah dan di depan. Benar-benar kita berpusat kepada penggunanya. Dalam proses membuat desain, solution, produk itu benar-benar kita fokus ke user nih, fokusnya ke user. Dengan berfokus kepada pengguna, teman-teman. Designer itu harus mempertimbangkan story-nya gitu kan, story dari usernya, emosi usernya itu kan. Kemudian wawasan-wawasan atau insight-insight yang kita kumpulkan tentang mereka behavior pengguna, apa keinginan pengguna, di sanalah yang namanya user-centered design. Nah, user-centered design itu ada 4 tahapan, teman-teman. Atau ada 4 proses. Yang dimana yang pertama itu understands, yang kedua specific, specify, design, dan evaluate. Understand. Nah, understand ini adalah tahapan atau proses di mana riset itu dilakukan. Nah, di sini kita tujuannya untuk memahami apa sih sebenarnya user problem itu dan menemukan pain point-nya. Kemudian tahapan yang kedua adalah specify. Specify adalah sesudah tadi kita mengumpulkan apa user problemnya, kemudian kita menentukan atau menspesifikasikan apa nih problem yang terpenting yang akan kita solusikan gitu kan. Kemudian yang proses desain ini, tahapan di desain ini adalah tahapan bagaimana kita membuild solution atau mengideation solution, sebanyak-banyaknya menemukan ideation di sini dan membuat prototypingnya ya, yang akan kita evaluasi dan akan kita tes di tahapan evaluasi ini. Nah, di tahapan evaluasi ini adalah apakah desain yang kita buat itu sudah solving the problem, dan di tahapan ini juga kita akan mengetahui apa sih yang harus kita tingkatkan. Hal terpenting dalam UCD adalah iterasi gitu, teman-teman. Hal terpenting dalam sebuah proses UX design juga adalah iterasi. Karena iterasi adalah proses melakukan sesuatu lagi dan lagi dengan membangun dan melakukan penyesuaian serta untuk meningkatkan versi sebelumnya. Jadi ketika sudah produk itu sudah di testing, kita mengetahui apa yang harus kita improve. Nah, dari sana kita iterasi. Iterasi bisa kembali lagi kita memahami apa sih user problemnya, kemudian kita bisa masuk ke design solutionnya atau bisa langsung kita evaluasi lagi, testing lagi gitu ya. Nah, itu salah tahapan iterasi. Nah, ada cerita menarik teman-teman ketika saya bekerja ketika membangun suatu fitur yang namanya info pengembalian gitu ya. Nah, di dalam karena produk saya itu adalah produk yang spesifik, penggunanya adalah orang-orang yang paham tentang investasi. Saya betul-betul memahami apa sih kebutuhan pengguna yang awalnya fitur ini, info pengembalian ini adalah hanya menginformasikan proyek-proyek yang terdekat saja gitu pengembaliannya. Ini berbagi pengalaman saja. Jadi ketika ini fiturnya hanya menampilkan proyek yang pengembalian sebentar lagi gitu ya. Nah, ternyata usernya itu butuh nih informasi tentang proyek-proyek apa saja yang sudah jatuh tempo gitu kan, dan proyek-proyek apa saja yang sudah jatuh tempo lebih dari 30 dan dikatakan terlambat. Maka dari itu saya mencoba lagi tuh meriset lagi dan akhirnya menemukan sebuah solusi seperti ini. Solusi mengkategorikan info pengembaliannya menjadi 4 kategori gitu ya. Ada yang info pengembalian terdekat, belum dibayar gitu ya, dan proyek yang terlambat. Ini ternyata cukup ketika dites cukup berguna banget gitu ya bagi usernya, dan saya cukup senang ya karena fiturnya itu bisa digunakan. Ini salah satu user centered design ya. Kadang-kadang kita suka luput ketika mendesain sebuah solution di desain, yaitu mengesampingkan penggunanya. Padahal kita harus berfokus kepada kita buat desain atau produk ini untuk pengguna loh gitu ya, untuk pengguna akhir end usernya gitu. Nah, penting untuk kita pahami soal itu. Demikian teman-teman tentang UCD.